dan nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay. Nah adik-adik, saat ini kita masih ibadah online di rumah saja. Nah adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas berkat, kasih karunia, dan kesehatan yang masih Tuhan berikan sampai pada detik ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Musik Bang. Kita ulang rapnya sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan, untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Silakan dilanjut Kak Novi. Oke, makasih Kak Tika untuk doa pembukanya. Nah, sekarang kakak mau nanya dulu nih kabar adik-adik gimana. Tapi kakak mau nanyanya bareng kakak dan abang di belakang ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes.
Oke, kurang semangat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini pasti kita semua udah diberkatin Tuhan. Kita bisa bangun pagi, kita bisa mulai ibadah. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, hari ini karena Tuhan Yesus udah baik, kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Kakak mau ajak adik-adik berdiri. Ayo Kak, Bang. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Oke, yuk Bang. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Hari berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah siapin Alkitabnya? Nah, selain siapin Alkitab, kita juga mau siapin hati kita. Kita mau angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Yuk Bang. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan,
online. Adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kita mau berdoa dulu. Semua boleh lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau baca Alkitab terlebih dahulu, tapi karena pembacaan kita hari ini banyak sekali, ya. Pembacaan kita ada di Keluaran pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-24, ditambah Keluaran pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-12. Panjang banget ya adik-adik. Kalau misalkan dibacanya, aduh capek deh, banyak banget. Tapi tenang, Kakak Dian akan menjelaskan untuk adik-adik semua. Nanti Kakak Dian kasih tahu isinya. Nanti adik-adik boleh mendengarkan ya di rumah. Jadi judul perikopnya itu adalah tentang Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas, dan di Keluaran pasal yang ke-6 itu pengutusan Musa. Ya. Oke, adik-adik, sebelumnya Kakak Dian mau tanya dulu, kemarin kalian semua dengerin gak sih khotbah yang dikasih sama Kakak Lenta? Dengerin kan? Pasti, iya dong dengerin. Ceritanya kan kemarin Musa diutus oleh Tuhan untuk sama-sama sama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya adik-adik. Betul gak sih? Betul dong. Tuhan meminta untuk Musa memimpin bangsa Israel. Yang terjadi adalah Musa mau atau enggak? Mau. Dia mau memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Harun. Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi ceritanya. Ya, lanjutin lagi ceritanya. Kita mau lihat di sini. Apa sih? Cerita apa sih minggu ini Kakak Dian? Ceritanya tentang apa? Ceritanya minggu ini adalah masih tentang Musa. Musa di sini Kakak Dian menjelaskannya. Pada suatu hari, ya, suatu hari bangsa Israel kan semuanya ada di tanah Mesir. Mereka jadi budaknya orang Mesir, ya, raja Mesir, Raja Firaun. Nah, dia orang-orang Israel itu jadi budak. Budak apa sih Kakak Dian? Budak itu adalah pekerja-pekerjanya. Jadi orang-orang Israel itu jadi pekerja-pekerjanya bangsa di Mesir. Nah, karena mereka bekerja, mereka melakukan hal-hal yang disuruh sama Raja Firaun, disuruh sama dia kan. Nah, di cerita kita minggu ini, bangsa orang-orang Israel mau beribadah, dia mau beribadah kepada Tuhan, ya. Dia mau perjalanan 3 hari ke padang gurun. Terus, tapi kan mereka nggak bisa dong langsung pergi begitu aja, nggak bisa. Mereka harus minta izin terlebih dahulu kepada Raja Firaun. Nah, ketika mereka minta izin sama Raja Firaun, tahu nggak yang terjadi apa? Yang terjadi, Kakak Dian kasih tahu ya per ayat-ayatnya. Ayat pertama, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapa firman-Nya untuk memberikan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga akan aku biarkan orang Israel pergi. Jadi adik, kalau mau lihat gambar ini, adik di sini ya, adik-adik bisa lihat. Jadi Musa dan Harun minta izin nih sama Raja Firaun untuk orang-orang Israel bisa beribadah gitu kan. Tapi yang terjadi, kata Firaun, siapa itu Tuhan? Aku tidak kenal. Raja Firaun tuh nggak kenal sama Tuhan. Akhirnya dia nggak mengizinkan untuk orang-orang Israel tuh pergi untuk beribadah. Kasihan ya adik-adik, kenapa sih nggak boleh beribadah? Padahal kan mau beribadah kepada Tuhan, masa nggak boleh sih sama Raja Firaun? Kita lanjut. Nah, karena dia nggak diizinin, terus aduh gimana dong, kita kan mau beribadah. Tapi yang terjadi, tahu nggak adik-adik? Raja Firaun malah menyuruh orang-orang Israel
untuk tetap bekerja, makin dipaksa bekerja, makin disuruh-suruh. Hei kamu, untuk kerjaan ini nih harus cepat selesai ya. Nah, mereka bekerja membuat batu bata. Nah, salah satu bahan untuk pembuatan batu bata adalah jerami. Tapi adik-adik, yang disuruh sama Raja Fir'aun itu adalah bahan bakunya ini dikurangin. Jadi mereka harus mencari jerami dimanapun. Tapi karena dikurangin nih, tapi batu batanya harus sama seperti yang biasanya dikasih sama Firaun jeraminya. Jadi dikurangin nih, jeraminya dikurangin, tapi batu batanya harus sama banyaknya. Padahal kan nggak bisa ya, kalau misalkan dikurangin pasti hasilnya juga dikit. Tapi ini enggak, dia harus sama hasilnya sama bahan-bahannya. Jahat banget ya, harusnya nggak kayak gitu kan. Nah, yang terjadi setelah itu adalah, gimana dong? Kan gak bisa seperti ini. Akhirnya orang-orang Israel meminta sama Musa dan Harun. Dia minta, bilang sama Tuhan dong, gini, kita gimana nih? Kita gak bisa ngapa-ngapain nih. Ini masa jeraminya sedikit tapi kita harus hasilin yang banyak sih. Batu-batanya gimana dong? Minta tolong dong sama Tuhan. Akhirnya Musa berdoa sama Tuhan. Musa meminta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, tolong bangsa Israel. Bangsa Israel ini diperbudak, dikerasin sama Raja Firaun, Raja Mesir. Tolong Tuhan, tolong kami. Jadi tahu nggak apa adik-adik yang terjadi? Dilihat di pasal yang ke-6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri pada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah adik-adik, setelah Musa meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan ingat, aku kan sudah berjanji kepada keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub untuk selalu menyertai orang-orang Israel, ya. Nah, dan sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Nih adik-adik, Tuhan mau menolong bangsa Israel. Tuhan mendengar jeritannya atau mendengar doanya si Musa, mendengar jeritannya si orang-orang Israel. Aduh, aku diperbudak gimana dong? Gak bisa nih kayak gini. Kok aku diginin terus? Tapi Musa minta pertolongan sama Tuhan. Nah, tema kita di minggu ini adalah Aku milik Tuhan. Ya. Aku milik Tuhan. Milik itu apa sih? Milik itu ya kepunyaan. Adik-adik kalau di rumah punya gak sih mainan? Pasti punya. Ada yang punya mobil-mobilan, ada yang punya sesuatu yang pokoknya ini punya aku loh. Nah kalau kamu misalkan nih kayak ini Alkitab, ini punya kakak Dian. Kalau ini punya kakak Dian harus kakak Dian jaga, harus kakak Dian pelihara, gak boleh kotor-kotor, gak boleh lusuh pokoknya. Nah, bangsa Israel adalah milik kepunyaan Allah, dan kita semua juga adalah milik kepunyaannya Tuhan. Karena orang Israel dan kita semua adalah milik kepunyaan Allah, kita ditolong, dilindungi. Tuhan mengasihi kita, akhirnya kita ditolong, dilindungi sama Tuhan. Ya kan? Sama seperti orang-orang Israel, mereka diperbudak, tapi karena mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan mau menolong. Karena Tuhan telah menjanjikan bahwa mereka akan dibebaskan dari orang Mesir. Betul. Nah, kalian juga kalau punya mainan di rumah harus dijaga, harus dilindungi. Jangan sampai hilang atau rusak. Kan nggak baik kayak gitu ya. Kalau kita memiliki sesuatu harus dijaga baik-baik. Karena tema tadi, aku milik Allah. Kamu juga milik Allah dong pastinya. Iya, kalian semua adalah miliknya Tuhan. Karena kalian dikasih oleh Tuhan, kalian adalah miliknya Tuhan. Nah, adik-adik,
Apa nih? Bendera merah putih. Kita semua milik kita ini adalah milik Indonesia, negara kita tercinta Indonesia. Kalau kalian semua mencintai Indonesia, mengasihi Indonesia, kalian juga harus mengasihi. Caranya gimana cara mengasihinya? Karena kan kita kalau punya nih sesuatu harus kita jaga, harus kita lindungi, jangan sampai rusak. Nah, kalian juga kalau kalian memiliki nih Indonesia ini, kalian harus menjaga juga. Caranya gimana? Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, contohnya. Tidak gimana lagi ya? Pokoknya harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, harus tetap menjaga nama baik Indonesia. Aku milik Allah dan kamu juga milik Allah. Kita semua miliknya Tuhan, jadi kita harus menjaga. Tuhan kan berjanji, Tuhan nyuruh kita untuk menjaga dunia ini, melindungi dunia ini. Nah, kamu harus juga nih jaga. Yang lebih kecil dulu, Indonesia harus dilindungi ya, jangan sampai dirusak sama orang lain atau dihancurkan sama orang lain. Kita harus menjaga nama baik Indonesia. Kita mau ulang sekali lagi, tema kita minggu ini adalah Aku milik Allah. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan bahwa kami juga miliknya Tuhan. Seperti bangsa Israel juga miliknya Tuhan. Tuhan mengasihi kami dan akhirnya kami dilindungi oleh Tuhan. Kami mau juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan kami juga mau melindungi Indonesia kami tercinta. Kami mau menjaga Indonesia kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pujian selanjutnya, silahkan. Terima kasih untuk Kakak Dian yang udah boleh bawa firman pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, seperti cerita yang tadi diceritain sama Kakak Dian, walaupun di tengah kesusahan, bangsa Israel masih diberkati oleh Tuhan, masih dipelihara oleh Tuhan. Nah, seperti negara kita, negara Indonesia, adik-adik pasti tahu nih, di luar sana banyak sekali virus-virus, penyakit-penyakit yang lagi ada di sekitar kita. Tapi walaupun begitu, Tuhan Yesus masih mau ngasih kita berkat, kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini karena semuanya karena berkat Tuhan, karena Tuhan mau memelihara kita. Nah, adik-adik, kenapa Kakak Dina bisa bilang Tuhan Yesus memelihara kita? Karena kita juga pada saat ini masih dikasih kesempatan untuk merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Yeay! Kita udah 75 tahun merdeka, berarti kita selama ini sudah diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Dinda mau ajak kalian untuk angkat satu pujian. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Ayo abang-abang. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu pada kami ya Bapa, dan terima kasih juga Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan berkati ya Bapa adik-adik kami, dan berkati kalau abang sekolah minggu, juga berkati keluarga kami.
berikan kesehatan buat kami semua ya Bapak, dan memberikan berkat yang melimpah buat kami ya Bapak. Dan jikalau ada yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Dan jikalau ada yang berulang tahun, berkati mereka ya Bapak, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak. Bapakku yang baik, berkati negara kami, pulihkanlah negara kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, kita lanjut aktivitasnya ya. Hai adik-adik, tanggal 17 kemarin, pada tahu nggak sih itu hari apa? Nah, tanggal 17 itu kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka! Kita juga mau nyanyiin lagu 17 Agustus di sekolah minggu. Untuk itu adik-adik ikutan nyanyi yuk sama kakak-kakak yang sini. Yuk Kak Bang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Waktunya aktivitas adik-adik. Yeay! Nah adik-adik abang mau jelasin aktivitas untuk anak kelas kecil dulu. Nah adik-adik abang mempunyai kertas nih. Kertas ini ada tulisan, buatlah pesawat dengan kertas ini. Nah jadi adik-adik harus buat pesawat dengan kertas ini adik-adik. Nah terus adik-adik pasti bisa dong buat pesawat dong. Nah habis adik-adik selesai membuat pesawatnya, jangan lupa adik-adik menempel kertas ini yang bertuliskan, aku milik Allah, aku percaya Allah menjagaku. Dan tulisan, mainan ini milikku, aku akan menjaganya, ditempel di kedua sisi sayapnya adik-adik. Nah jangan lupa adik-adik untuk menghiasnya atau mewarnainya adik-adik. Nah ini adik-adik contoh abang yang telah abang buat pesawat-pesawatnya. Nah adik-adik keren kan? Oh pasti keren dong. Nah adik-adik bisa buat lebih keren daripada abang. Nah coba abang terbangin. Push! Yeay! Nah adik-adik abang juga mau jelasin untuk kelas besar. Untuk yang kelas besar, abang mempunyai huruf ajaib atau huruf yang rahasia. Nah abang contohnya adik-adik ya. Misalnya nomor 4 ada 20, 9, 21 dan 22. Jadi adik-adik 20 itu misalnya kita cari angka 20 M, dan 9 itu angka untuk U, dan 21 itu angka untuk S,
dan yang kedua itu angka untuk K. Jadi disambungin jadi Musa. Oke adik-adik. Nah, jadi adik-adik nyari angka untuk samain dengan huruf yang ada di atas ini adik-adik ya. Oke. Dan jangan lupa adik-adik selesai mengerjakan aktivitas, jangan lupa di-share ke WA grup sekolah minggu atau bisa di-share di Facebook, dan jangan lupa tag kakak-kakak, abang-abangnya adik-adik. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ini tugas dari sekolah minggu. Menjawab pertanyaan. 1. Cita-citaku adalah tentara. Untuk mewujudkannya, aku selalu belajar yang rajin dan jujur dan selalu berdoa. 2. Hal yang paling senang aku lakukan bersama teman-teman adalah menangkap ikan memakai saringan, lari-larian, main air di empang. 3. Ya, kegiatan yang menyenangkan itu jika sering saya lakukan akan mengganggu kegiatan belajarku. 4. Kegiatan yang sering diadakan oleh warga sekitar rumahku adalah bergotong royong membersihkan got, dan anak-anak seusiaku tidak diperbolehkan ikut serta kegiatan gotong royong. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik karena sudah mengumpulkan aktivitasnya. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yeay! Terima kasih Abang Ray ucapkan kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Nah adik-adik, minggu depan karena kondisi belum memungkinkan kita untuk ibadah di ruang sekolah minggu ini, jadi minggu depan kita masih ibadah di rumah aja ya. Nah sebelum Abang Ray tutup, Abang Ray punya beberapa pengumuman. Yang pertama, walaupun kita ibadah di rumah aja, walaupun adik-adik nggak sekolah, adik-adik harus tetap rajin. Rajin ngapain aja tuh bang? Rajin belajar, rajin beribadah, rajin juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap kirim aktivitasnya yang udah dikasih sama abang dan kakak guru sekolah minggu waktu itu. Kalau udah selesai, dikirim ke WhatsApp grup sekolah minggu HKI Tanjung Priuk atau Facebook sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Jangan lupa nanti di tag kakak dan abangnya ya. Nah adik-adik, Abang Ray juga punya pengumuman yang ketiga. Jangan lupa setiap Rabu atau Kamis kita ada teka-teki Alkitab. Nah kalau adik-adik jawabnya benar, adik-adik bisa mendapatkan hadiah kayak teman kita yang satu ini. Kita lihat ya gambarnya. Nah, yang keempat, adik-adik, jangan lupa untuk tetap subscribe, komen, dan like video ibadah pada minggu ini. Nah, kita akan ketemu minggu depan. Dah.